Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Santri PT Ar-Rahman di acara yang insya Allah bermanfaat ini, yaitu Kultum Madaniyah, mengisi Ramadan dengan ilmu dan amalia. Perkenalkan, nama saya Alfi sebagai pembawa acara. Sama seperti konsep yang kemarin, Kultum Madaniyah kali ini diisi dengan Ustadz dan Santri. Sobat Madaniyah, Kultum hari ini berjudul Dermawan, yes, pelit, no. Untuk mengisi kultum hari ini, saya ditemani dengan Ustadz saya nih. Ustadz, kita kenalan dulu dong dengan Sobat Madaniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafar Abdul Hafiz. Saya sebagai musyrif dan pengajar di Pesantren Ar-Rahman. Oh ya, tadi kita akan membahas tentang dermawan dan pelit. Sekarang kita akan membahas dermawan dulu nih. Oh ya Ustadz, dermawan dalam Islam apa sih? Jadi begini Afi dan Sobat Madaniyah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dijelaskan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Bahkan ketika bulan Ramadan, kedermawanan Rasulullah SAW itu semakin bertambah. Bahkan beliau sangat dermawan dan diibaratkan seperti angin yang berhembus, melebihi angin yang berhembus. Jadi kewajiban manusia apabila Allah memberikan kekayaan, maka dia itu tahu bahwa harta itu tidak abadi, kekayaan itu tidak abadi. Bahkan kapan saja bisa dicabut harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa diambil kapanpun. Kemudian harta itu tidak dibawa ke akhirat, sehingga kita harus wajib mengeluarkannya. Kita harus wajib memberi bagi orang yang membutuhkan. Sehingga harta yang kita keluarkan tersebut mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala, dan bisa saja kapanpun Allah akan ganti kembali dengan jumlah yang lebih besar. Begitu, Alfi dan Sobat Madaniyah. Justru kalau harta itu kita simpan, kita tahan, tidak kita berikan kepada yang membutuhkan, maka harta itu tidak ada manfaatnya, tidak memberikan manfaat kepada sesama. Justru kalau harta kita tahan, harta kita simpan, maka kita akan menjadi orang yang pelit, kita akan menjadi orang yang pikir. Nah, jadi ada satu hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap hari ada 2 malaikat yang turun ke bumi. Nah, malaikat pertama itu mengatakan, Allahumma a'ti munfikon khalafan, yang artinya, ya Allah berikanlah orang-orang yang berinfak itu ganti. Yang malaikat kedua berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafan, yang artinya, ya Allah berikanlah kepada orang-orang kikir itu kehancuran pada hartanya. Apa Ustadz? Kalau saya bersedekah terus, kalau saya nanti habis dong. Nah, jadi jangan khawatir Alfi. Ketika kita mensedekahkan harta kita, maka Allah akan mengganti harta yang sudah kita berikan. Jadi harta kita mungkin berkurang, tapi di lain sisi harta kita Allah akan ganti di kemudian hari, tapi sesuai dengan batas kemampuan yang Alfi punya. Kata Rasulullah, orang yang bersedekahkan harta itu tidak akan berkurang hartanya. Kemudian ada hadis dari riwayat Muslim yang mengatakan, ma naqasat sadaqatan min mal, yang artinya sedekahlah maka itu tidak mengurangi harta. Oh, berarti saya sebenarnya tidak rugi ya Ustaz? Nah, pasti dong Alfi, justru Allah akan terus memberkahi harta yang kita berikan. Allah akan terus menambah dan terus menambah apa harta yang sudah kita berikan. Nah, apalagi kalau kita mengharapkan pahala dari apa yang kita berikan. Nah, pada hakikatnya harta yang kita infakkan itu akan menjadi harta kita di akhirat juga, dan akan menjadi harta kita kekal selamanya di akhirat. Nah, sedangkan harta yang kita tidak keluarkan, harta yang kita simpan, maka itu bisa saja dirampok, bisa saja hilang, bisa saja kebakaran, dan lain-lainnya. Nah, kita tahu bahwa akhirat itu kekal dan dunia itu
hanya sementara. Jadi pilih mana nih Alfi? Harta yang dibawa ke akhirat atau harta yang ditinggal di dunia? Dibawa ke akhirat dong Ustaz. Gitu dong. Nah, jadi begini Alfi dan sahabat Madania. Jadi orang dermawan itu banyak manfaatnya loh. Jadi yang pertama itu kita disukai sama manusia dan juga disukai sama Allah. Sedangkan orang yang kikir itu kebalikannya. Udah nggak disukai sama manusia, nggak disukai pula sama Allah. Nah, jadi mau jadi orang mana nih Alfi? Yang disukai Allah dong. Nah, makanya jadi orang yang dermawan ya. Iya sip. Sahabat Madania, tadi kita sudah mendengar tentang dermawan dan pelit. Jika kita menjadi orang dermawan, maka kita akan disukai Allah. Jika kita menjadi orang pelit, maka kita dibenci Allah. Dan semoga kita menjadi orang yang dermawan dan ikhlas dalam bersedekah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kultum hari ini. Dan Sobat Madania yang di luar sana, jaga kesehatan, perbanyak beribadah, dan berdoa di Ramadan kali ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya di Kultum Madaniyah, mengisi Ramadan dengan ilmu dan amalia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda bang kakak, yuk kita menginfakkan sebagian harta kita ke Yayasan Ar-Rahman Islamic Center ya, yang hari ini Masya Allah mereka pengurus sibuk membagikan Al-Quran ke pelosok-pelosok, bahkan anak-anak yatim yang difasilitasi tempat untuk menghafal Al-Quran. Mari kita infakkan harta kita agar menjadi jariyah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan hadiah yang besar untuk orang-orang yang berinfak, yaitu surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sabasana bila fi kulli subulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang-orang yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah bagaikan satu butir yang Allah tumbuhkan menjadi 7 tangkai. Dari tiap-tiap 7 tangkai itu Allah tumbuhkan 100 butir bagi setiap yang Allah kehendaki. Sungguh Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Siapapun yang beriman kepada Allah, yang beramal soleh, Allah janjikan surga untuknya. Innal ladzina amanu wa amilu sholihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Sungguh kata Allah, orang-orang yang beramal soleh, karena Allah masukkan surga untuknya. Akan Allah persiapkan surga untuknya yang bawahnya itu adalah sungai-sungai yang mengalir. Jannatun tajri tahtihal anhar. Jadi, mari teman-teman, ayah bunda abang kakak, kita keluarkan infak terbaik kita untuk orang-orang yang membutuhkan melalui Yayasan Ar-Rahman Center. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.